Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Akhirnya kita berjumpa lagi hari ini untuk ibadah lagi ya. Nah, untuk menambah sukacita kita hari ini, kita mengangkat satu pujian, Di Sana Tiada Susah di Rumah Bapakku. Di sana tiada susah. Di sana tiada susah di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku, di sana tiada susah, di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah, senanglah. Kita mau angkat pujian sekali lagi. Di sana tiada susah, di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Di sana tiada susah, di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah, senanglah. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih banyak Tuhan atas berkat-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu dalam kondisi seperti apapun bisa sama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan karena Yesus yang termanis untuk jiwa kita. Mari kita mengangkat pujian Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian. Mari Tuhan berfirman. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih boleh datang ke hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, ajari kami supaya kami boleh mengerti tentang firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sukacita. Nah adik-adik,
Masih ada inget gak ya tema kita minggu kemarin apa? Bener, Pentakosta. Apa sih Pentakosta itu? Benar, Pentakosta itu turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Nah, adik-adik, hari ini tema kita juga luar biasa loh. Apa ya kira-kira? Tada, apa ini? Kita baca sama-sama yuk. A, L, L, A, H. Allah. Wah, ada lagi di belakangnya. Apa ya? I, T, U. Itu. Dan ini angka berapa adik-adik? 1. Kita gabung ya. Jadi Allah itu 1. Sekali lagi, Allah itu 1. Nah, adik-adik, kalau misalkan adik-adik mendengar kata 1, adik-adik bilang Tuhan Yesus. Kita coba ya. Allah itu 1. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Adik-adik minta tolong orang tuanya ya, biar kita bisa baca bersama-sama. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Beginilah firman-Nya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tadi cerita kita hari ini terambil dari kota Korintus. Sesuai judul kitab kita hari ini ya adik-adik. Adik-adik masih ingat tidak waktu Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api? Nah, di sana banyak sekali orang-orang yang bisa berkata-kata dalam bahasa yang berbeda. Nah, tak jauh dari hari itu, Tuhan menurunkan banyak sekali karunia-karunia, terutama di kota Korintus. Di kota Korintus banyak sekali orang-orang hebat. Ada yang bisa mengobati, ada yang bisa mengajar, dan ada yang bisa berbicara dengan fasih. Tapi adik-adik, perbedaan tersebut membuat mereka bertengkar. Mereka berpikir punya mereka lah yang berasal dari Tuhan. Dan karunia orang lain bukan dari Tuhan yang sama. Sehingga ada perpecahan di kota Korintus. Lalu Paulus pun mendengar dan ia berkata, rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kita sudah dengar apa kata Paulus, bahwa Tuhan memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang. Kenapa ya harus berbeda? Karena kita punya batasan adik-adik. Nah, siapa di sini yang kalau bermain seringkali lelah? Kita semua seringkali lelah ya adik-adik. Nah, kalau kita lelah dan akhirnya sakit dan pusing, kita butuh apa? Kita butuh obat. Siapa yang buat obatnya? Dokter. Nah, Tuhan menyiapkan karunia mengobati dari dokter untuk adik-adik, agar adik-adik bisa sembuh dan bisa bermain lagi. Jadi itulah gunanya Tuhan memberikan karunia berbeda kepada setiap orang. Tapi adik-adik tidak usah takut, walaupun kita memiliki batasan, tidak banyak karunia, tapi Tuhan yang kita sembah besar kuasanya. Dia bisa melakukan apa saja dalam hidup kita. Apa saja ya kira-kira? Tuhan Yesus sebagai Bapa dalam rumah, pasti kita sudah melihat bukan bagaimana Bapa kita, pasti Ia sangat mengasihi anaknya. Dia pasti menjaga anaknya, mengajari anaknya, menghibur anaknya ketika sedih. Sama seperti Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita.
Ia juga menjaga kita, mengajari, dan menghibur kita ketika kita lagi sedih. Tuhan Yesus sebagai sahabat. Ketika kita tidak ditemani teman kita diejek, kita sedih, hanya Tuhan Yesuslah yang masih mau menemani kita. Dia setia, Dia tidak meninggalkan kita, dan menghibur kita ketika kita sedih. Yesus sebagai Roh Kudus. Sebagai Roh Kudus, Tuhan Yesus membantu kita dalam berdoa adik-adik. Ketika kita bangun tidur, mau makan, kita mau pergi, mau tidur lagi, pasti kita berdoa. Disitulah Tuhan Yesus membantu kita agar kita berkomunikasi sama Tuhan. Dan adik-adik juga bisa cerita kepada Tuhan apa saja yang adik-adik alami seharian itu. Luar biasa ya adik-adik Tuhan kita. Jadi kita tidak perlu takut dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita hebat. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Pintar. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau hadir di hidup kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, hari ini kami dapat mendengar cerita-Mu dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang sertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Adik-adik, kita mengucap syukur karena kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan dengan mengangkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, kita sudah sama-sama mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, karena kami anak-anak-Mu Bapa telah mengumpulkan persembahan kami. Ya Tuhan, sebesar apapun persembahan kami Tuhan, kiranya bisa menjadi berkat untuk kami semua dan juga dapat menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu, hanya kepadamu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, warta kita pada minggu ini adalah yang pertama, adik-adik jangan lupa ya kerjakan aktivitasnya dan renungannya jangan lupa dikumpul ke wali kelasnya masing-masing. Warta yang kedua adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena aksi sosial kita sudah berjalan dengan baik. Kiranya segala bentuk aksi sosial yang telah kita berikan dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menyaksikan video aksi sosial kita. Mari perhatikanlah sekelilingmu, banyak sesamamu butuhkan uluran kasih-Mu. Berikan sebagian berkat yang Kau terima, bagikan anugerah kasih Tuhan untuk sesama. Tuhan memanggilmu untuk melayani sesamamu. Berikan uluran tangan untuk mereka yang membutuhkan. Berilah yang baik pada sesamamu. Berilah pada mereka dengan kasih-Mu.
Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Sebelum kita mengakhirinya, kita mau mengangkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau pertemukan kembali kami bersama-sama Tuhan di ibadah kami selanjutnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan karena walaupun dengan kondisi seperti apapun kami tetap bisa memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari sama-sama kita tutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.